Analisa kasus 6 Mei AC5 Bapak Sujono. Mungkin nanti ngomongnya agak keras dikit gitu ya supaya terdengar juga di rekaman saya. Oke. Baik, Pak Jono. Tadi kan disimulasikan ya di analisa kasus ini sebagai Direktur Perencanaan dan Pengendalian Proses Bisnis gitu ya. Kemudian ada beberapa permasalahan ya Pak, kompleks sekali permasalahan yang ada di perusahaan Bapak gitu ya. Namanya perusahaan daerah Banyu Bening gitu ya. Oke, baik. Kita mulai dulu yang pertama. Nah, yang pertama ini Bapak sini diminta untuk menyikapi ya kan 3 permasalahan utama. Setelah tadi membaca, Bapak kemudian diminta untuk menentukan 3 permasalahan utama di perusahaan yang menurut Bapak merupakan prioritas untuk segera diselesaikan. Kemudian mungkin dijelaskan langkah-langkah strategisnya untuk mengatasi masalah tersebut yang 3 tadi. Oke, monggo. Mungkin bisa dijelaskan Bapak yang pertama. Sambil tak ingat-ingat ya. Oke, nanti kalau misalkan bilang mungkin agak lupa nanti saya bacakan. Iya. Jadi kalau enggak salah tadi yang pertama perlu ada. Yang pertama tadi boleh dikasih clue-nya yang pertama tadi apa? Saya bacakan ya Pak. Yang pertama, Bapak di sini menuliskan infrastruktur sudah mulai rusak. Perlu dilakukan penggantian infrastruktur. Ya, jadi gini, kalau saya baca di materi itu kan infrastrukturnya sudah lama ya, infrastruktur lama. Kemudian infrastruktur itu kan bukan hanya peralatan pipa utama, bukan hanya itu aja, tetapi kan hanya pendukung yang lainnya. Nah, pendukung yang lainnya itu kalau dilihat dari rentang waktunya kan sudah lama dipakai. Jadi kemungkinan di situ akan ada penurunan kualitas. Jadi itu jadi masalah ketika kualitas turun nanti akan mengefek mana-mana. Makanya angka awal itu infrastruktur itu harus dibenahi. Kalau seperti memang apa ini Pak dibenahi? Contoh dibenahi. Kalau memang ada part yang sudah tidak memungkinkan menelurkan atau menghasilkan kualitas air yang bagus, harus diganti. Karena itu tidak memungkinkan, karena itu harus standar kan, standar kesehatan. Kalau standar kesehatan itu sangat berperan penting kaitannya dengan kaitannya dengan nanti kualitas yang dihasilkan oleh atas air tersebut. Makanya kualitas dari infrastruktur itu diharapkan nanti kualitas atas air itu akan menghasilkan kualitas air yang bagus, kemudian standar kesehatan terpenuhi. Caranya dengan cara mengganti, karena yang kan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai terus. Kalau dipakai terus yang jelas kualitasnya turun. Oke, solusinya seperti itu. Iya, betul. Yang kedua, jumlah pelanggan minim, perlu menggencarkan promosi untuk memaksimalkan jumlah pelanggan. Kalau dilihat dari kasusnya tadi ada penurunan jumlah pelanggan. Nah, jadi jumlah pelanggan itu mungkin mereka pakai alternatif lain. Karena kalau di kota-kota besar banyak alternatif. Kalau di desa nggak begitu banyak. Soalnya di desa itu kan nggak menggantungkan dengan air minum dari pemerintah, tidak. Karena mereka ada air tanah tersendiri kalau di desa. Nah, jadi minimnya pelanggan itu mempengaruhi penghasilan, mempengaruhi pemasukan perusahaan tersebut. Makanya perlu berbagai platform media untuk mendapatkan pelanggan baru. Ya, seperti apa? Ya, contohnya lah dengan menggunakan air PDAM, airnya higienis, kemudian memenuhi standar kesehatan, lancar terus. Nah, bisa jadi berbagai platform media kita gunakan untuk menggencarkan supaya paling tidak ada pelanggan baru. Dengan pelanggan baru ada potensi pendapatan yang bisa diraih atas baik operasionalnya perusahaan dengan mendapatkan biaya dari pelanggan baru tersebut. Ya. Yang ketiga ini terjadi kehilangan air menyebabkan kerugian, perlu adanya kalibrasi atau tera ulang terhadap meter pencatat air yang berpotensi mengalami penurunan keakuratan sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan air komersial. Tadi disampaikan di cerita itu bahwa ada banyak air yang berkurang dari debitnya.
bisa jadi ada bocor atau mungkin sengaja dibocorkan untuk mendapatkan air dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin meter pencatat air itu sudah tidak akurat lagi, yang seharusnya kira-kira 50 kubik ternyata tercatat hanya 20 kubik, kan hampir 50% sendiri yang tidak tercatat. Bisa jadi itu disebabkan oleh meter yang pencatat meter air yang tidak akurat, makanya perlu diterak ulang. Dan terak ulang kan sekarang sudah difasilitasi oleh perangkat daerah terkait yang membidangi perdagangan perindustrian. Itu kan memang berbayar, tetapi jika dibanding dengan kebocoran yang terjadi mungkin tidak terlalu signifikan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi perlunya terak ulang itu nanti bisa memastikan bahwa debit air yang keluar dari perusahaan tersebut sesuai dengan yang benar-benar terjadi. Jadi catatannya itu betul. Dari ketiga solusi yang tadi Bapak sudah diusulkan gitu ya, gimana sih Pak pengaruh atau mungkin dampaknya ketika solusi itu tadi terlaksana? Dampaknya apa? Oke, dari alternatif usulan saran tersebut, kita berharap dengan infrastruktur yang baru kita mendapatkan kualitas yang bagus. Dengan kualitas yang bagus, dengan mencatat yang sesuai dengan sesuai dengan yang terjadi, kemudian dengan adanya penambahan pelanggan, kita berharap income-nya akan lebih banyak. Ngaruh ke income? Ya, ngaruhnya di income. Di income itu nanti akan untuk ngatrol biaya pemeliharaan. Paling tidak biaya pemeliharaannya bisa tercover, kemudian kualitas layanannya bisa bagus. Nah, endingnya nanti pasti pendapatannya akan naik. Nah, kontribusi perusahaan tersebut ke pendapatan daerah kan pasti diharapkan. Nah, langkah-langkah strategis tadi yang Bapak sudah lakukan gitu ya, kan akan mudah dilaksanakan. Nah, ini terkait anggaran lagi. Ya, anggaran. Kayak tadi mungkin memperbaiki infrastruktur ya kan. Nah, kita tahu bahwa Banyubening ini situasinya di mana keuangannya juga minim gitu ya, tidak banyak. Strateginya bagaimana Pak supaya permintaan atau solusi-solusi ini yang sudah diusulkan Bapak semuanya bisa terwujud? Harusnya ada kajian ulang kaitannya dengan biaya berapa kebutuhan, kemudian dihitung lagi dengan potensi pendapatan. Contoh mungkin dengan menghadirkan biaya, contohlah dengan bekerja sama dengan perbankan ya. Mungkin sistem bagi hasil atau dan lain sebagainya bisa. Itu mekanismenya. Tapi diharapkan dengan dana segar kemudian untuk mendapatkan permodalan itu harus dianalisis juga nanti potensi pendapatannya. Mungkin dengan infrastruktur yang bagus, dengan pelanggan baru, dengan kualitas layanan yang naik, kemudian pelanggannya banyak, kemudian pendapatannya naik, persentase yang untuk membayar modal tadi bisa di compare, akhirnya endingnya dengan keuangan yang pas tadi, keuangan yang pas-pasan tadi bisa berefek pendapatannya akan naik. Nah, tujuannya kan gitu. Salah satunya bekerja sama dengan perbankan. Nah, Pak tadi juga dibacaan kan perlu CSR gitu ya. Terus ada kerjasama juga kan dengan PT lainnya. Mungkin seperti PT Sumber Tirta, terus PT Gatra gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa Pak konsekuensi ketika PDBB ini, perusahaan Banyubening ini harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang air juga? Apakah tidak takut istilahnya terswastanisasikan? Gitu? Memang harus ada mekanisme pokok perjanjian yang jelas kaitannya dengan mekanisme kerjasama kalau di pemerintah daerah kan kerjasama dengan badan usaha, kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha. Mungkin mekanisme perjanjiannya harus diatur dengan jelas. Jadi umpama dengan penyertaan modal yang sekian, kemudian tugas dan tanggung jawab pemodal ini menjadi investasi ke sekian tahun, kemudian nanti
profit sharingnya diatur sedemikian rupa. Kemudian setelah investasi ini, setelah jangka waktu berakhir akan diaudit ulang. Bisa jadi setelah jangka waktu berakhir ini aset yang telah diinvestasikan dari investor jadi dihibahkan ke pemerintah daerah lewat PDBB tadi. Itu mekanismenya, mekanisme kerjasama. Salah satunya seperti itu. Jadi dengan begitu ada suntikan dana segar, ada suntikan manajemen yang bagus, kemudian bisa menghasilkan profit yang lebih baik. Tentunya endingnya nanti sebagian dari profit itu kan sebagai pendapatan asli daerah. Oke. Nah, kalau dari Banyu Bening sendiri, Bapak melihatnya di sini potensinya apa sih atau sumber daya apa yang bisa istilahnya dimanfaatkan dan juga nanti dampaknya juga pada anggaran gitu. Ya. Seperti apa? Banyu Bening bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya? Jadi sumber daya manusia yang ada, mungkin dari sisi manajemen ya, dari sisi manajemen Banyu Bening harus terlibat, karena sebagai pemegang saham mayoritas kan tidak boleh melepaskan operasionalnya begitu saja. Operasionalnya harus tetap teman-teman dari Banyu Bening supaya nanti kendali perusahaan ini tetap di Banyu Bening. Fungsi investor hanya menginvestorkan infrastruktur, menginvestorkan ada beberapa part pendukung lainnya yang nantinya akan bisa mendongkrak Banyu Bening ini. Jadi Banyu Bening tetap memegang kendali supaya yang pertama tidak ada konflik yang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan tadi. Oke. Nah, baik. Nah, Bapak, berarti cara untuk meningkatkan kualitas air baku yang masih di bawah standar ya tadi ya mentara ulang, memperbaiki infrastruktur juga. Oke. Nah, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan untuk mencapai target diperlukan juga bagaimana Bapak di sini memperhatikan kompetensi dari masing-masing SDM yang ada di Banyu Bening. Jadi pastikan ada perlu kayak program-program jangka panjang sehingga bisa diterapkan pada pegawai di sana gitu ya. Nah, mungkin Bapak di sini mengusulkan apa untuk program pengembangan jangka panjang bagi SDM? Di sini kan juga, nah itu balik lagi anggaran. Nah, kita mengikutkan pegawai di sana pelatihan kan juga butuh anggaran. Iya, nah, bagaimana Pak? Mungkin programnya apa dulu? Tadi saya catatkan itu ada program kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi. Kita ikutkan. Memang biayanya mahal. Bisa jadi nanti tidak serta-merta banyak dulu, atau mungkin bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan pengalokasian anggaran. Nah, contoh umpama yang untuk tahun pertama hanya beberapa orang dulu, anggap aja 5 orang aja dulu. 5 orang kalau masing-masing 20 juta sudah 100 juta. Kalau 100 juta ini tidak bisa yang pasti kan PDBB nggak mampu bayar 100 juta ini, makanya nanti harus ada mekanisme. Mungkin harus ada apa ya, kesadaran dari teman-teman manajemen yang di kompetensinya diniakan, mungkin sepertiganya boleh dibiayai sendiri, atau yang kemudian sepertiga lagi dibiayai oleh manajemen perusahaan, sepertiga lagi bisa menggunakan dana sponsorship, bisa jadi, atau kalau di pemerintah dari daerah sponsor ya? Dari sponsor di pemerintah daerah itu biasanya ada sponsorship yang bergerak dalam dunia pendidikan. Mereka memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dengan harapan bantu promosi. Nah, itu yang terjadi sekarang itu seperti itu. Nah, Bapak di sini juga meneruskan melakukan pembagian tugas yang spesifik berdasarkan gender dengan memberikan posisi yang seharusnya dilakukan oleh wanita. Harus diisi dengan wanita juga. Kenapa, Pak? Tadi kasusnya kan ada beberapa yang dalam tanda kutip tidak memegang teguh kesetaraan gender. Jadi ada beberapa yang seharusnya bisa dilakukan oleh wanita dilakukan oleh pria. Makanya nanti kan pasti ada kelebihan yang di banyak wanita terhadap pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh wanita. Administrasi mungkin. Di administrasi itu kan yang lebih teliti, lebih cermat, kemudian lebih bagus hasilnya lagi dilakukan oleh kaum wanita. Makanya di situ harus ada penyetaraan gender. Itu yang saya maksud dengan penyetaraan gender. Bukannya pria tidak mampu, bukan, tetapi akan lebih baik hasilnya ketika dilakukan oleh wanita.
Oke, kita lanjut ke bagian 2 ya Bapak. Nah, terkait bagian 2 ini Bapak diminta untuk membuat strategi pengembangan bisnis gitu ya. Jadi terkait proses ini walaupun memang perusahaan pemerintah, tapi namanya perusahaan juga harus ada profit gitu ya Pak ya. Betul. Ada keuntungan. Nah, strategi pengembangan bisnisnya dengan meningkatkan cakupan layanan dari target sebesar 33,9% gitu ya, menjadi targetnya kisaran naik menjadi 57%. Nah, kira sebagai istilahnya Bapak ya yang mempunyai PDBB di sana gitu ya, bagaimana strateginya? Otomatis kan perluasan jaringan menggunakan ukuran ya mungkin sumber daya, anggaran juga, pastikan SDM-nya, fasilitas atau strateginya seperti apa Pak untuk meningkatkan itu tadi? Untuk meningkatkan cakupan yang pasti kalau PDBB itu harus memperluas area dulu, memperluas area layanan. Ini kan tidak mudah dan tidak murah. Oke. Ini menggunakan yang pasti dibutuhkan sumber daya khusus teknisi lah untuk memperluas jaringan. Contoh membuat infrastruktur dulu. Infrastruktur dulu itu kan tidak mudah. Nah, infrastrukturnya dipasang dulu. Umpama kita mau menjangkau ke kawasan A gitu. Kita bawa infrastrukturnya ke sana dulu. Di sana yang jelas butuh sumber daya untuk memanage. Ketika di sana harus siap pakai. Nah, siap pakai itu kan membutuhkan infrastruktur tambahan. Yang jelas butuh dana lagi. Nah, kemudian kita butuh sumber daya untuk memasarkan. Pemasaran era sekarang harus diikuti juga. Pemasaran era digital, pasang air di sini loh, nanti keuntungannya A, B, C dan lain sebagainya. Itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Baru setelah mendapatkan pelanggan, kita buat layanannya senyaman mungkin. Seperti apa itu? Layanannya tidak mati, airnya lancar, airnya bersih, kemudian tidak terkontaminasi dengan macam-macam. Nah, makanya itu butuh effort yang besar juga, effort yang keras juga kaitannya dengan pemberdayaan sumber daya yang ada. Sumber daya bukan hanya manusia, termasuk sumber daya teknologi tadi harus kita terapkan juga. Oke, salah satunya ini ya, menambah jumlah pelanggan untuk sektor rumah tangga, instansi pemerintah, niaga dan perumahan gitu ya. Kemudian bekerja sama dengan pihak lain dengan metode kerjasama yang saling menguntungkan. Ini terkait dengan perbankan tadi ya Pak ya? Ya, boleh dengan perbankan, boleh dengan perusahaan swasta lainnya. Yang mungkin hanya sekedar investasi, saya mau invest pipanya saja sejauh berapa kilo, kemudian nanti pengembaliannya setelah sekian tahun, profitnya nanti bisa 80-20, itu salah satunya. Memang itu dibutuhkan proposal yang jelas, mekanisme kerjasama yang jelas agar saling menguntungkan. Jadi investor itu tidak hanya tanam, kemudian balik modalnya tidak balik, nah itu kan nanti akan jadi catatan sendiri. Kalau investor itu tanam, modalnya balik, waktunya cepat, dapat profit juga. Terus kemudian meningkatkan layanan pelanggan dengan basis teknologi informasi. Seperti apa Pak? Meningkatkan layanan yang seperti apa dengan berbasis teknologi? Yang paling sederhana dengan cara bayarnya aja lah dulu. Oke, pembayaran. Bayaran. Kalau dulu bayarnya cukup harus datang ke counter, antri dan lain sebagainya, cukup dengan mobile banking, cukup dengan e-commerce yang lain dan lain sebagainya. Kemudian sistem yang digunakan. Mungkin metode pencatatannya boleh menggunakan bisa yang awalnya itu petugas harus datang ke rumah masing-masing. Kalau sekarang kalau difasilitasi dengan teknologi sudah bisa lihat di pelanggan A itu meternya berapa, pelanggan B meternya berapa. Berarti secara layanan komunikasi publiknya itu tidak mengganggu pelanggan. Pelanggan tidak merasa terganggu harus didatangi petugas untuk lihat dan lain sebagainya. Itu yang paling simpel saja. Kemudian meningkatkan efisiensi terhadap hal yang sekiranya tidak bisa. Kenapa Pak pertimbangannya? Mungkin gini, awalnya sumber daya aja dulu. Sumber daya kalau sudah menggunakan teknologi, kita kan sudah tidak perlu kolektor lagi untuk datang ke rumah-rumah pelanggan. Jadi itu salah satu bentuk efisiensi. Kalau mungkin satu kompleks dengan 500 pelanggan, cukup dengan dipantau dari kantor, cukup satu orang yang mengoperatori. Kalau sebelumnya kan harus datang ke lokasi dan lain sebagainya. Kayak
yang dilakukan PLN sekarang kan seperti itu sekarang. Nah, itu salah satunya efisiensi. Melibatkan stakeholder. Ini stakeholder apa saja kemudian terkait dalam pengawasan pada semua kegiatan perusahaan. Seperti apa, Pak? Ya. Efisiensi itu kan bisa tidak hanya dilakukan oleh satu titik. Mungkin di satu titik bisa efisien tapi yang lain enggak. Tetapi effortnya yang harus dilakukan, pengawasan utama stakeholder terkait itu mulai dari Dewan Pengawas. Kemudian Dewan Pengawas juga harus mendeteksi pekerjaan direksi itu apa aja. Kalau mereka tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, ya harus ada punishment-nya seperti apa. Apa Pak punishment-nya? Ya kalau di pemerintah itu anggap aja yang legislatif sama eksekutif, kemudian ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, mungkin ada aturan, mungkin tunjangannya tidak dibayarkan, itu salah satunya. Jadi pihak-pihak yang dilibatkan terkait pengembangan bisnis ini tadi mungkin salah satunya itu tadi ya dengan stakeholder terkait. Mungkin apa stakeholder terkait itu Dewan Pengawas tadi ya? Dewan Pengawas ada, Dewan Direksi ada. Okay. Kemudian kalau terkait layanan Pak, terkait layanan, meningkatkan layanan berbasis teknologi, ini apa? Pihak-pihak yang dilibatkan siapa kira-kira? Kita bisa, yang pasti kita melibatkan pihak lain itu mungkin penyedia layanan internet ya. Kalau kita sudah menggunakan digitalisasi, kita pasti menggunakan internet. Pihak yang dilibatkan pengusaha, penyedia layanan internet. Salah satunya kalau kita menggunakan internet dia ya jangan 100% lah bayarnya. Nah, salah satunya seperti itu. Penyedia internetnya kayak apa? Kominfo gitu bukan? Atau bukan. Kominfo itu kan fasilitator. Ya, kalau pihak lain kita contoh aja menggunakan BUMN ya Telkom gitu ya. Untuk langganan PDBB yang untuk ini layanannya tetap segini tetapi biayanya lebih murah. Itu salah satu keuntungan yang digunakan. Kenapa murah? Karena ada beberapa titik yang dipakai. Itu salah satunya. Mas tadi kan perbankan juga ya Pak? Iya, perbankan, penyedia internet. Oke. Nah, terus Pak, di sini kan juga ada keterlibatan ya dari masing-masing divisi. Jadi Bapak di sini membawai 3 divisi ya, divisi operasi, layanan, dan keuangan, gitu ya. Untuk menunjang perluasan sektor bisnis tadi, gitu ya. Betul. Peran masing-masing divisi layanan, keuangan, operasional ini sasarannya kan menjalankan operasional yang tadi sudah Bapak usulkan. Masing-masing divisi ini kan juga pasti ada kepala divisi. Bisa dibilang kepala divisi ini jajaran sebagai direktur perencanaan memiliki apa ya kayak target gitu kan ya kepada mereka. Jadi Bapak memiliki target kepada mereka. Gimana sih caranya supaya proses bisnis ini bisa berkembang pesat kayak gitu ya pada 3 divisi ini. Nah, istilahnya Bapak meminta mereka meningkatkan caranya bagaimana dari yang tadi 33,sekian% menjadi 57% itu menurut saya kenaikannya cukup signifikan. Sangat berat ya. Bagaimana Bapak di sini mendorong kinerja dari masing-masing 3 kepala divisi tadi? Yang di operasi tadi kita kan ya harus kita sudah tetapkan rencana. Oke, 33 sekian menjadi 53 sekian. Kita sudah siapkan target ini. Kemudian di divisi operasi pasti ini kita butuh ini. Kita butuh perluasan wilayah, butuh perizinan, butuh infrastruktur dan lain sebagainya. Maka di divisi operasional inilah yang nanti akan memanage ya. Untuk menggeser 33 sekian menjadi 50 sekian itu kan butuh effort. Salah satunya dengan infrastruktur. Infrastruktur itu bagian infrastruktur ya? Infrastruktur itu kan di divisi operasional nanti. Nah, setelah infrastrukturnya terpasang ya harus dipelihara, memelihara terus kemudian memastikan layanannya tetap jalan. Ini kan divisi operasional kan harus sigap ketika ada problem ya harus segera ditangani supaya kepercayaan pelanggan itu bisa bertahan dan bahkan naik. Kalau divisi layanan Pak, sini sasarannya layanan memuaskan, memanfaatkan tadi ya teknologi. Teknologi. Kenapa Pak?
kalau sebelumnya saya ulang lagi, kalau sebelumnya tidak menggunakan teknologi, sekarang sudah menggunakan teknologi. Sekarang tagihan saya berapa? Kalau dulu kan harus ngecek dulu ke sana, sekarang tidak perlu, cukup dilihat saja dengan aplikasi yang telah disediakan. Bayarnya juga begitu. Nah, kemudian di situ layanan kan bukan hanya layanan yang itu aja, layanan setelahnya kan juga harus dijaga. Nah, jadi kalau sudah bayar tertib, kemudian kalau sudah bisa melihat kondisi realnya bagaimana, maka ke depan ya harus continue, nggak boleh kualitas airnya turun, nggak boleh berhenti, bahkan macet. Nah itu kan harus dijaga kualitasnya. Nah, tadi kan juga suatu tuntutan ya Pak ya, terkait keuangan belum ya. Sasarannya efisiensi, memperketat belanja operasional. Makanya tadi saya sampaikan, ketika sudah masuk ke ranah anggaran, ini kan menjadi sangat riskan ya. Ini di satu sisi ini harus bagus infrastrukturnya. Di sisi lain pasti harganya mahal. Nah, untuk mensiasati itu salah satunya mungkin dengan membayarnya agak diperpanjang rentang waktunya. Salah satunya di situ. Mungkin dari situ bisa timbul efisiensi. Salah satunya ada beberapa part yang mungkin masih kualitasnya sangat bagus bisa digunakan. Jadi bisa memperkecil biaya operasional. Sumber daya, kalau sudah bisa dikerjakan satu orang, kenapa harus banyak orang? Nah itu kan pasti akan turun nanti. Efisiensinya di situ. Mungkin memang tidak terlalu signifikan, tetapi dengan effort itu dalam jangka waktu tertentu ada hasil. Nah, suatu tuntutan juga kepada Bapak gitu ya dari perusahaan. Kemudian Bapak di sini juga tadi membawai kepala divisi masing-masing tadi. Nah, bagaimana caranya Bapak menyampaikan bahwa ketika mereka diberikan target, istilahnya kan mereka juga memunculkan adanya inovasi kan, pasti ya Pak ya. Nah, untuk mendorong inovasi dari masing-masing kepala divisi tadi, bagaimana Pak sebagai direktur? Oke, kita kedepankan kolaborasi ya. Seperti apa itu kolaborasi? Mungkin dari divisi operasional, dari divisi layanan, dari divisi keuangan harus menyatukan visi dulu. Kita akan profit dalam jangka waktu tertentu dengan target 50, sekian. Nah, salah satu caranya dari sisi operasional sumber dayanya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, dari sisi anggaran untuk memperoleh efisiensi, kemudian memperoleh hasil yang bagus, makanya dari sisi penganggaran ini kolaborasi dengan pihak lain bisa jadi, kerjasama dengan pihak lain. Seperti apa? Nah, tadi ada peluang CSR kita gunakan. Kemudian ada beberapa infrastruktur yang CSR-nya tidak harus bentuknya uang. Contoh berbuah fasilitas yang kayak internet tadi. Nah, fasilitasnya internet mungkin karena jumlahnya banyak bisa gratis, atau bisa dalam jangka waktu tertentu bisa penurunan biaya langganan. Nah, ini salah satunya kolaborasi. Jadi di antara mereka harus kolaborasi. Ya mungkin yang paling penting harus mencegah kebocoran, jangan sampai bocor. Ini yang supaya tidak stuck dan bisa meningkatkan kepada targetnya tadi yang 57%. Iya. Nah, jikalau target yang tadi itu tidak tercapai, bagaimana Pak? Apa yang Bapak lakukan dengan 3 divisi ini? Yang pertama harus evaluasi dulu. Diidentifikasi nanti yang menyebabkan kegagalan itu apa. Bukan mencari kesalahan salah satu divisi, tidak. Tapi kita harus pakai solusi. Harus cari solusi. Contoh, kalau memang dari divisi operasional ini mengeluarkan biaya banyak, kita evaluasi lagi. Apa yang menyebabkannya? Atau mungkin membeli material dengan penyedia yang berbeda, kemudian jatuhnya lebih tinggi. Makanya perlu diseleksi. Membeli material dari penyedia lain harganya lebih rendah tanpa mengurangi kualitas. Nah, itu salah satunya. Itu di ilmu pengadaan barang jasa kan seperti itu. Jadi apa yang dikeluarkan sesuai dengan yang dihasilkan. Value for money yang disampaikan kan harus seperti itu. Kemudian dari divisi keuangan
tadi ada beberapa yang harus mencegah kebocoran, hal yang sekiranya tidak diperlukan, tidak masuk prioritas, kita anu dulu, kita tahan dulu. Nanti ketika kondisi keuangannya sudah membaik, baru nanti mau pengembangan yang lebih luas bisa kita laksanakan. Dari divisi layanan harus kita evaluasi juga. Mungkin layanannya hanya mengarah ke sektor pemerintah dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan regulasi dari pemerintah, kalau instansi pemerintah harus menggunakan langganan yang tipe A yang harganya sekian. Kemudian mengarah lagi ke pemukiman elit. Kalau pemukiman elit harus menggunakan layanan yang lebih tinggi dengan tarif yang lebih tinggi juga. Salah satunya. Ya, mencari tahu supaya layanan yang tadi sudah Bapak berikan ke pelanggan itu istilahnya sudah puas atau tidak puas, itu seperti apa? Ya, kita harus melibatkan masyarakat sebagai pelanggan. Kita harus meminta kepada mereka memberikan feedback. Layanan kami itu seperti apa? Nah, itu kan bisa disiasati dengan menggunakan teknologi ya sekarang. Mungkin teknologi yang seperti itu sekarang sudah tidak perlu berbayar lagi kan. Cukup dengan yang free itu bisa. Jadi untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Ya mau nggak mau banyak yang jelek tidak apa-apa. Tapi itu bagian dari effort kita meningkatkan layanan. Baik, kita lanjut ke persoalan bagian 3. Ya. Nah, persoalan bagian 3 di sini Bapak diminta untuk menjelaskan persoalan krusial terkait layanan terhadap stakeholder dan dampak sosial apa sih yang ditimbulkan. Mungkin kira-kira persoalan krusial layanan apa Pak yang Bapak tangkap? Mungkin layanannya gini ya. Ada layanan yang anggap aja pelanggan dari kelas menengah ke bawah sama elit itu dibedakan. Ada pelanggan sosial, pelanggan premium. Ada pelanggan premium dan lain-lain dibedakan. Harusnya enggak. Ini kalau dibedakan jadi masalah. Bagi mereka yang merasa nyaman saja tidak apa-apa. Tapi yang merasa terganggu akan berteriak dia bahwa layanannya enggak bagus, ini layanannya macam-macam kan. Nah, makanya sebagai penyedia layanan ya harus disesuaikan. Disesuaikan itu bukan berarti yang pelanggan menengah ke bawah ketika ada trouble tidak segera diselesaikan, tidak. Jadi setiap ada permasalahan semuanya harus ditangani dengan secepat-cepatnya. Salah satu bentuknya seperti itu. Nah, terkait juga kan istilahnya di sini ada isu-isu layanan ya, seperti kayak misalkan masyarakat yang berpenghasilan rendah ini ternyata membayar lebih besar daripada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, gitu ya. Terus tadi juga dibedakan ada pelanggan sosial, pelanggan premium, tapi kan sama-sama bayar. Cuma itu tadi dia mendapatkan fasilitasnya dibedakan. Seperti apa Pak? Makanya kita harus punya standar, harus distandarisasi. Jadi kalau memang layanan A yang diberikan, ya sudah harus sesuai dengan standar. Mungkin harus tepat waktu, tepat sasaran, kemudian debit yang dikeluarkan sesuai dengan yang diminta, bayarnya sesuai dengan yang yang dikeluarkan. Nah, itu salah satu bentuknya seperti itu. Jadi tidak harus memang ada SOP yang jelas. Kemudian butuh pengawasan yang ketat. Butuh pengawasan yang ketat. Contohnya, jadi direktur bagian pengawasan itu mengawasi di semua lini. Mungkin ada oknum dari internal yang bermain di situ sehingga merubah komposisi yang langganan premium jadi menjadi lebih murah. Makanya itu harus dicek secara berkala. Nah, itu nanti butuh integritas dari dewan pengawas untuk menyampaikan, atau mungkin ada punishment lah kalau memang bisa dibuktikan secara forensik melakukan kecurangan kaitannya dengan tadi layanan tadi. Bapak juga mengusulkan adanya subsidi silang. Ya. Oh iya, subsidi silang. Itu salah satu strategi ya. Salah satu strategi yang lain. Jadi umpama layanan premium itu bisa dinaikkan. Kemudian layanan yang untuk memang di kategori paling masyarakat rendah bisa diturunkan. Untuk membalance-nya gitu butuh subsidi silang. Jadi layanan premium tadi memang sengaja dinaikkan karena kelasnya premium, bukan karena layanannya harus sama. Nah,
yang layanan premium tadi, ketika ada space yang bisa digeser untuk menopang layanan yang lebih rendah, kenapa tidak? Salah satunya seperti itu. Oke, nah konflik apa sih yang istilahnya muncul di sini dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, Pak? Ya. Yang tadi ya, dengan pelanggan baru, pelanggan lama dengan infrastruktur Ya, lama menjadi betul. kualitas air bersih yang kurang baik dibanding dengan pelanggan baru dengan infrastruktur baru. Solusi untuk mengatasi konflik supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari itu seperti apa? Dan istilahnya bisa di sini kan ada forum pelanggan ya. Bagaimana Ya, forum untuk pelanggan. mengoptimalkan forum pelanggan tadi, Pak? Oke, biasanya kan konflik itu terjadi ya. Jadi karena layanannya yang berbeda, layanan berbeda. Nah, kita kesampingkan dulu yang subsidi silang. Nah, harusnya kalau memang ada di pelanggan lama ini kualitasnya sudah mulai menurun, makanya sudah harus diadakan evaluasi, dievaluasi sedetail mungkin apa yang dilakukan supaya kualitas di pelanggan lama ini sama dengan yang baru, biar tidak terjadi konflik. Nanti kalau ini itu kita pelanggan lama itu pelanggan baru beda, makanya untuk mensinkronkan itu Adanya SOP tadi juga. iya, SOP-nya harus jelas dan dilaksanakan. Dilaksanakan, diawasi. Kalau ada kebocoran juga harus ada punishment supaya ada ini effortnya untuk menaikkan. Punishment-nya apa ini maksudnya? Ya mungkin kalau terjadi ya, kalau memang benar terjadi terbukti ada oknum yang tidak memberikan layanannya pilih-pilih, ya harus ditindak. Mungkin di stop tunjangannya atau mungkin digeser kemana. Oke, bagian yang keempat. Nah, persoalan terakhir ini di bagian adanya pelanggaran ya, Pak ya. Pelanggaran dan istilahnya di sini juga masih banyak. Ya kayak tadi salah satu kebocoran, terus kemudian beberapa pelanggan terkait pemasangan yang tidak sesuai dengan SOP dan pemasangan baru juga tidak sesuai SOP. Betul. Nah, contohnya misalkan ada SOP yang harusnya 3 hari tapi pemasangan telat, misalkan menjadi 15 hari baru direspon, kan terlambat. Untuk mengatasi hal-hal tersebut seperti apa, Pak, caranya? Ya. Kita contohkan yang pelanggan SOP. Kalau pelanggan baru kita harus selesaikan 3 hari selesai. Ternyata mundur. Kita harus cari penyebabnya. Apakah disengaja? Apakah faktor lain? Kalau faktor lain mungkin bisa ada evaluasi ya. Contoh kalau faktor lain mungkin pasokan dari produsen terhambat, mungkin terjadi bencana alam atau mungkin barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi. Ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, contoh instalasi. Kalau instalasi dilaksanakan tidak oleh perusahaan sendiri, kita pakai instalasi yang lain, ya harus ada klaim. Contoh, kalau sudah disepakati 3 hari menjadi 5 hari, mungkin nilai kontraknya bisa dikurangi. Salah satunya seperti itu. Itu salah satu bentuk pengawasan. Sama audit ya? Iya, harus diaudit. Emang harus diaudit secara berkala. Dan secara berkala. Karena mungkin hari ini lolos dibiarkan, besok lolos lagi dibiarkan, tapi kalau nanti dibiarkan seolah-olah betul semua, padahal kondisi di lapangan tidak. Nah, itu yang jadi temuan nanti. Bapak tadi sudah misalnya mengusulkan membuat SOP standar semua, terus dilakukan audit secara berkala. Nah, untuk bisa meningkatkan komitmen pada seluruh jajaran yang ada di Banyu Bening supaya tidak terjadi pelanggaran tadi, caranya untuk memahamkan ataupun mungkin langkah-langkah antisipasi supaya pegawai yang ada di PDBB itu bisa taat pada aturan yang sudah Bapak tentukan tadi, menaati SOP. Gimana caranya, Pak? Yang pertama kita bisa menggunakan memakai untuk penandatanganan komitmen bersama untuk itu secara administrasi, dan di atas putih gitu. Itu secara administrasi. Yang berikutnya kita bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kalau memang terjadi pelanggaran dan karena ini hubungannya dengan aparatur ya. Betul. PDBB itu kan bagian dari BUMD-nya milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya kewajiban untuk menjaga integritas. Salah satunya bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Contoh KPK. KPK divisi Korsuga itu memfasilitasi kaitannya dengan integritas. Ya. Jadi bukan hanya sekedar penindakan jika sudah ada proses penyidikan dan penyelidikan, tetapi juga proses pencegahan. Nah, itu difasilitasi oleh teman-teman KPK.
Kalau sistem pelanggaran, sistem digital untuk mengantisipasi pelanggaran di sini Bapak ini ya membuat sistem pengaduan masyarakat, Ya, terus whistleblowing system, Whistleblowing. automatisasi audit. Iya. Jadi oke. Jadi istilahnya berbasis teknologi. sebagai teknologi itu kan nanti tidak banyak kayak manusia yang Ya, kerjakan. sesuai data. Sesuai by data. Nah, Pak, terkait pelatihan yang tadi sudah Bapak usulkan juga ini pelatihan. Oke, setelah dikasih pelatihan, kira-kira apa Pak langkah selanjutnya? Kalau Pengembangan SDM ya? ya, kalau di pengembangan SDM pelatihan itu kan ya harus diterapkan. Betul. Tapi bukan hanya itu sebetulnya outputnya. Oke. Setelah pelatihan itu yang sudah dilatih juga harus men-share ke yang lain atas ilmu yang diperolehnya. Dan itu harus ada perjanjian, bukan setelah dilatih menjadi ahli dia mengundurkan diri, kan tidak boleh. Itu harus ada perjanjiannya. Kalau sudah dilatih menjadi ahli kemudian mengundurkan diri harus ada punishment, itu harus ada di perjanjian kerjanya. Kalau tidak gitu ya nanti sama aja, akan nggak jadi berkembang juga. Tujuan kita kan layanan. Oke, baik Bapak Siap. Jono, nggih. Nggih. Sudah